Bab 766. Guyan di samping buru-buru tersenyum dan berkata kepada Guyangan, "Hei, saudara ketiga, mengapa kamu berbicara dengan kakak laki-laki tertua? Tubuh kakak laki-laki tertua bisa mati kapan saja. Jika kamu membuatnya kesal sekarang dan dia tidak melakukannya, punya waktu untuk mengubah surat wasiat, bukan? Apakah kita benar-benar akan menghunus pedang terhadap kakak iparku dan keponakan tertuaku? Kalau begitu, bagaimana aku bisa menanggungnya?" Guyangan terkekeh, "Kakak kedua, kamu benar, aku bertindak terlalu jauh. Aku minta maaf kepada kakak laki-laki tertua." Setelah itu, menatap Guyanzong, dan berkata sambil tersenyum, "Saudaraku, maafkan aku, apa yang aku katakan tadi agak kasar, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati." Guyan tersenyum di sampingnya dan berkata, "Tapi, saudaraku." Meskipun kata-kata anak ketiga agak berlebihan, dia mengatakan yang sebenarnya. Coba pikirkan, siapa yang mau membiarkannya ratusan miliar aset keluarga jatuh ke tangan pihak luar? Jika Anda bekerja sama dengan kami, kakak ipar dan menantu perempuan Anda ada di belakang Anda. Saya bisa mendapatkan 20%. Pada titik ini, Gu Yanzeng ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan nada serta suaranya menjadi sangat suram. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tetapi jika kamu tidak bekerja sama, saudaraku, aku mungkin cemas. Aku tidak sabar menunggu kamu dikuburkan, jadi saya harus melakukan sesuatu terhadap keluarga Anda yang beranggotakan 3 orang. Jika keluarga Anda yang terdiri dari 3 orang hilang, semua aset atas nama Anda akan menjadi milik saya dan saudara laki-laki ketiga saya. Apakah Anda memahami kebenaran ini?" Gu Yanzong marah. Dia terbatuk dengan keras, lalu mengeluarkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya sangat marah, dan energi yang sudah lemah di tubuhnya terganggu. Melihat ini, Gu Qiuyi dan Lin Wanqiu buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Ye Chen tidak tahan lagi. Dia memandang Gu Yanzeng dan bertanya dengan dingin, "Apa maksudmu? Jika Paman Gu tidak setuju, kamu akan menyerang mereka bertiga sebagai satu keluarga." Gu Yanzeng terlalu malas untuk melakukannya, terus berpura-pura dan sombong. Dia berkata dengan kejam, "Nak, tidak peduli siapa kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Aku ada urusan yang harus diselesaikan hari ini, jadi aku akan mengampuni hidupmu, tetapi aku hanya akan mengampuni kamu untuk 1 kali saja, hari. Pada saat ini besok, jika aku bisa hidup, aku, Gu Yanzeng, telah hidup sia-sia selama ini." Setelah mengatakan itu, dia segera menatap Gu Yanzong dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, karena kata-kata itu sudah, kalau begitu, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Ayo, kamu harus mendapatkan 80% aset, jika tidak, jangan salahkan aku dan anak ketiga karena mengabaikan persaudaraan." Guyangan juga menggema, "Saudaraku, kamu sudah akan mati, kenapa kamu terus seperti ini? Kamu mungkin akan segera mati, tetapi istri dan anak-anakmu bisa hidup bertahun-tahun, jadi mereka tidak perlu dikuburkan bersamamu, kan?" Begitu kata-kata ini keluar, Ye Chen menjadi sangat marah. Darah di sekujur tubuhku langsung mendidih. Dengan kecepatan tinggi, dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang perut Guyangan dengan keras. Sebelum Guyangan, Gu Yanzeng, dan pengawal yang mereka bawa mengetahui apa yang sedang terjadi, Guyangan terbang. Dia terbang keluar dari ruang makan dan langsung jatuh ke lantai ruang tamu. Dia baru saja mendengarnya meratap di udara. Setelah mendarat, dia langsung pingsan. Ketika Gu Weiguang melihat ayahnya diusir dan pingsan, dia bergegas maju, menggendongnya, dan bertanya dengan gugup, Ayah, kamu baik-baik saja, ayah?" Gu Yanzeng sangat marah sehingga dia menunjuk ke arah Ye Chen dan mengutuk dengan marah. Berkata, "Nak, kamu sangat berani, kamu tidak takut." Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tangan Guyan yang menunjuk ke arahnya, dan mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya. Dengan sekali klik, tangan kanan Gu Yanzeng patah langsung dari pergelangan tangannya. Gu Yanzeng memegang tangannya yang terkulai dan berteriak dengan marah pada 2 pria kekar di belakangnya, "Persetan dia, bunuh dia. Bunuh dia sekarang." Putra Gu Yanzeng, Gu Weiliang juga berkata dengan marah, "Nak, kamu berani melakukannya, sakiti ayahku. Kamu sudah selesai. Pengawal ayahku disebut Dewa Perang dan Penguasa Alam. Kamu pasti akan mati dengan buruk hari ini." Dewa Perang, Penguasa Alam. Ye Chen melihat ke arah
Dua pria besar itu berjalan ke arahnya dan berkata dengan suara dingin, karena nama mereka sangat mengagumkan, aku akan membiarkan mereka berdua berlutut dan memanggilku ayah hari ini. Melihat ini, Gu Yanzong terkejut dan berseru, Chen, hati-hati. Mereka semua adalah pemain bagus dengan darah yang tak terhitung jumlahnya di tangan mereka. Kamu bukan tandingan mereka. Setelah mengatakan itu, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Gu Yanzeng, saudara kedua. Suruh mereka berhenti dan jangan sakiti Chener. Aku berjanji, kondisimu. Dalam pandangan Gu Yanzong, Ye Chen bukan hanya menantu kesayangannya di masa depan, tetapi juga satu-satunya garis keturunan saudaranya yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Tidak peduli apa, dia tidak bisa duduk diam dan melihat Ye Chen mati karena dia. Dalam hal ini, bahkan jika dia berada di bawah Jiu Quan, dia tidak akan mampu menghadapi orang tua Ye Chen. Gu Yanzeng menutupi pergelangan tangannya dan mengutuk dengan gigi terkatup, berkompromi sekarang. Sudah terlambat, jika anak ini berani menyakitiku, aku akan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Setelah itu, dia berkata kepada kedua orang itu, bunuh dia. Segera, tanda seru. Sekarang juga, kedua pengawal Gu Yanzeng juga terlihat kejam saat ini. Salah satunya dikenal sebagai Dewa Perang, dan yang lainnya dikenal sebagai Realm Lord. Mereka semua adalah tokoh-tokoh terkenal di dunia, karena sekarang mereka dipermalukan oleh seorang anak laki-laki yang memiliki keterampilan tertentu. Mereka tentu saja merasa kesal dan ingin membunuhnya demi mempertahankan martabat mereka. Tepat ketika kedua orang ini bergegas menuju Ye Chen, Gu Qiwei, Gu Yanzong dan Lin Wanqiu semua gugup dan detak jantung mereka berdebar seperti drum. Mereka semua takut terjadi sesuatu pada Ye Chen, terutama pada pasangan ini. Mereka baru saja bertemu satu sama lain. Ketika Ye Chen bersatu kembali, dia tidak berani membiarkan Ye Chen berada dalam bahaya. Namun di tengah lampu listrik dan batu api ini, Ye Chen tidak hanya tidak mundur, tetapi juga menghadapi Dewa Perang dan Master Realm. Dia menyalurkan energi spiritualnya ke tangannya, membuka lengannya, dan langsung menangkap seekor ayam, satu di masing-masing tangan, meraih leher kedua orang itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Pada saat ini, semua orang tercengang dan tercengang. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ini adalah Dewa Perang dan Master Alam Yanjing yang terkenal. Kekuatan kedua orang ini hampir bisa berjalan menyamping di lingkaran pengawal orang kaya Yanjing. Kecuali para ahli metafisika terbaik yang didukung oleh keluarga Su dan keluarga Ye menurut legenda, yang lain bukanlah tandingan kedua orang ini. Namun, pemuda seperti Ye Chen justru langsung meredakan serangan kedua orang tersebut, dan langsung mencengkram leher kedua orang tersebut dan membuat mereka segera mengangkat kaki dari tanah. Saat ini, rahan tangan Ye Chen seperti tang hidrolik dengan tekanan puluhan ton, menutupi leher mereka dengan erat. Keduanya langsung kaget. Dia menendang kakinya dan melambaikan tangannya dengan putus asa, mencoba mematahkan lengan Ye Chen dan melarikan diri. Namun, dia kemudian menyadari bahwa semua kekuatan di tubuhnya sepertinya tiba-tiba tercekik. Lengannya diayunkan ke atas seperti dua balon panjang yang menggembung, bahkan tidak mampu mengerahkan setengah dari kekuatannya. Begitu pula dengan kakinya, mereka hanya bisa menggantung di udara dan tidak bisa menendang meski mereka mau. Ekspresi mereka berdua sangat ketakutan, dan kulit mereka dengan cepat berubah menjadi hitam dan ungu karena menahan nafas. Keluarga Gu juga ketakutan. Monster macam apa ini? Satu orang, dengan dua tangan, mengubah Dewa Perang dan penguasa alam menjadi bentuk seperti burung. Bab 767. Pada saat ini, semua orang yang hadir tercengang. EBSP, tidak hanya Gu Yanzeng dan Gu Yangan yang datang untuk memprovokasi, tetapi bahkan keluarga Gu Yanzong yang beranggotakan 3 orang pun terkejut dan tidak bisa berkata-kata. EBSP, Dewa Perang dan penguasa alam ini adalah tokoh yang sangat terkenal di Yanjing. Keduanya telah membunuh banyak orang dan tidak pernah menderita kekalahan apapun. Siapapun yang menyebut mereka akan mengubah ekspresi mereka. EBSP, namun, kedua orang ini bahkan tidak bisa bergerak di depan Ye Chen. EBSP, pertarungan normal setidaknya harus terjadi bolak-balik. EBSP, seperti kata pepatah, jika Anda memukul dan menendang saya, gunakan setiap gerakan untuk menemukan kekurangan, ini disebut pertarungan master. EBSP, tapi Ye Chen tiba-tiba bergegas dan mencubit kedua master teratas itu menjadi bentuk seperti burung dengan kedua tangannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, seberapa kuat dia?
EBSP, Ye Chen mengabaikan keterkejutan orang-orang ini. Dia memandang kedua orang di tangannya dengan jijik dan berkata dengan dingin, "Jangan katakan bahwa aku tidak memberimu kesempatan untuk hidup. Berlututlah dan panggil ayah. Jika kamu memanggilku baik dan baik hati, aku akan mengampuni nyawamu. Apakah kamu bersedia?" EBSP, keduanya menatap Ye Chen dengan mata kesal. Meskipun mereka tidak bisa berkata-kata, ekspresi mereka penuh dengan kebencian dan ketidakpuasan. EBSP, Ye Chen mengangguk dan berkata sambil mencibir, "Dewa Perang dan Master Alam benar-benar memiliki sesuatu. Mereka tidak terlalu mampu dan memiliki temperamen yang buruk. Oke, dalam hal ini, kemudian bereinkarnasi dan jadilah orang baik di kehidupan selanjutnya." EBSP, setelah mengatakan itu, dia meningkatkan kekuatan di tangannya, membuat mereka berdua langsung merasakan ketakutan akan kematian. EBSP, meskipun kedua orang ini telah membunuh banyak orang, pada analisis terakhir, mereka juga adalah orang-orang yang rakus akan kemuliaan dan kekayaan. Jika tidak, mereka tidak akan bekerja untuk Guyan Zheng. Oleh karena itu, ketika kematian perlahan mendekat, keduanya merasakan hal yang sama dalam hati mereka, dan mereka mulai merasakan sakit yang luar biasa, panik dan takut. EBSP, mereka tidak rela mati seperti ini, lagi pula masih banyak kejayaan dan kekayaan di dunia ini, namun mereka belum menikmatinya, atau belum cukup menikmatinya. EBSP, mereka telah bekerja keras di perbatasan selama bertahun-tahun, berjuang melawan peluru dan peluru, hingga saat ini, hanya untuk menikmati hidup menjadi lebih unggul dari orang lain. EBSP, namun, sungguh tidak ada gunanya mati sia-sia setelah tidak menikmati kebahagiaan beberapa tahun. EBSP, kemudian, Dewa Perang, yang dipegang oleh Ye Chen di tangan kirinya berteriak dengan suara serak, "Ayah, ayah." EBSP, karena tenggorokannya tersangkut erat oleh Ye Chen, suaranya sangat kecil, hampir tidak terdengar, tetapi bentuk mulutnya masih sama. Enak banget sampai pengen banget mengalah di pandangan pertama. EBSP, Ye Chen mengangguk puas, memimpin dengan sedikit mengendurkan tangan kirinya, dan mencibir, "Ayo, panggil aku dengan benar dan biarkan aku mendengarkan." EBSP, Dewa Perang menitikkan air mata dan berkata dengan suara serak, "Ayah, tolong kelilingi aku." Titik petik 2, 1 kehidupan. EBSP, Ye Chen mengangguk, "Baiklah, nak. Karena kamu dengan tulus memohon kepada ayah untuk mengampuni kamu, maka ayah akan berbelas kasihan dan mengampuni kamu kali ini." Perang pun langsung heboh, dan saat ini, tangan kanan Ye Chen pemimpin alam yang digendongnya hendak pingsan, tiba-tiba ia dimaafkan saat melihat kakak baiknya memanggil Ye Chen ayah, dan langsung memanggilnya ayah dengan sekuat tenaga. EBSP, tentu saja tenggorokannya tidak bisa mengeluarkan suara apapun, dia hanya bisa membuat isyarat dengan mulutnya. EBSP, melihat bahwa dia akan memanggilnya ayah, Ye Chen mengendurkan tangan kanannya dan mencibir, "Di sini, aku akan memberimu kesempatan untuk berteriak." EBSP, pria itu sangat terhina, tetapi untuk bertahan hidup, dia masih bertingkah seperti burung puyuh. Dia berteriak dengan jujur, "Ayah, maafkan aku, ayah." EBSP, Ye Chen mengangguk puas dan berkata, "Melihat kalian berdua agak tulus, maka aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Berlutut turun dan panggil aku ayah di tanah. Jika kamu memanggilku dengan baik kali ini, aku akan melepaskanmu." EBSP, Dewa Perang memprotes, "Kamu memintaku memanggilmu ayah. Aku sudah memanggilmu ayah. Kenapa tidak? Tidakkah kamu membiarkanku pergi dan melepaskanku? Berlutut dan panggil ayah." EBSP, Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hal pertama yang aku katakan adalah berlutut dan memanggil ayah. Jika kamu tidak meneleponku, maka aku akan membiarkanmu mati dengan bermartabat, dan kamu dapat memutuskan sendiri." EBSP, penguasa alam di samping berkata dengan marah, "Saya juga penguasa alam utara. Saat itu, saya bisa bertarung 1 lawan 100. Don jangan melangkah terlalu jauh." EBSP, Ye Chen mencibir, "Penguasa wilayah utara." Tanda tanya, "Apa yang kamu lakukan?" EBSP, pemimpin wilayah berkata, "Kelompok tentara bayaran utara, organisasi tentara bayaran swasta terbesar di utara." EBSP, "Oh." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, "Halo, Master Alam, Anda gelar ini cukup mengagumkan. Saya juga punya gelar, itu diberikan kepada saya oleh orang-orang di dunia. Saya ingin tahu mana yang lebih kuat dari milik Anda." EBSP, pemimpin alam bertanya, "Apa gelarmu?" Petik 2, EBSP, Ye Chen tersenyum tipis, 4 kata,
naga sejati di dunia. EBSP, ekspresi Master Alam berubah. EBSP, naga sungguhan di dunia. EBSP, apa-apaan ini? EBSP, bukankah itu terlalu sombong? EBSP, Ye Chen terlalu malas untuk terus berdebat dengannya. Dia menggunakan kekuatan di tangannya dan berkata tanpa ekspresi, jika kamu ingin berlutut, kamu akan hidup. Jika tidak, kamu akan mati. Kamu hanya punya waktu 3 detik untuk memikirkannya, EBSP. Realm Master merasakan kekuatan di tenggorokannya semakin kuat. Dia ketakutan dan berseru, aku berlutut. Aku berlutut. EBSP, Ye Chen melihat apa yang disebut Dewa Perang di sebelahnya. Bagaimana denganmu, saudara Dewa Perang? Tanda tanya, berlutut atau tidak? EBSP, berlutut. Aku akan berlutut juga. EBSP, Dewa Perang juga tahu bahwa lebih baik mati daripada hidup, dan mengangguk tanpa ragu-ragu. EBSP, Ye Chen tersenyum puas, dan menekan mereka berdua ke tanah seperti ayam, dan berkata dengan suara dingin. Berteriak lebih keras, atau aku akan menghancurkan kalian berdua dan menghabiskan sisa hidup kalian bersama. Menjadi Kasim, EBSP, kedua pria itu begitu ketakutan hingga mereka gemetar, berlutut di tanah dan menangis serempak, ayah, tolong selamatkan hidupku. Ayah, tolong selamatkan hidupku. EBSP, saudara, Gu Yanzeng dan Gu Yangan terlihat sangat jelek. EBSP, namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan saat ini. EBSP, saya hanya bisa menyaksikan kedua tuan saya berlutut di tanah dan memanggil pemuda ini ayah. EBSP, Ye Chen melihat mereka berdua berteriak dengan penuh pengabdian dan keseriusan. Dia mengangguk puas dan berkata, anak-anakku yang baik, mereka tidak buruk, mereka fleksibel dan fleksibel. Mereka adalah bahan yang bagus untuk hal-hal besar. EBSP, kedua pria itu mengangkat kepala, dengan kemarahan di mata mereka. Melihat Ye Chen, dia telah membunuhnya 10.000 kali di dalam hatinya. EBSP, pada saat yang sama, keduanya memikirkan hal yang sama. EBSP, begitulah cara menemukan Ye Chen untuk memulihkan situasi setelah melewati rintangan hari ini. EBSP, jika saatnya tiba, dia harus dibunuh untuk menghilangkan kebencian di hatinya. EBSP, apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Ye Chen sebenarnya telah bersiap untuk menghindari masalah di masa depan selamanya. EBSP, jadi, Ye Chen tampak lucu dan berkata sambil tersenyum, dua putra yang baik, salah satu dari Anda adalah Dewa Perang dan yang lainnya adalah Master Realm. Anda memang luar biasa, saya sangat bahagia sebagai seorang ayah, tapi saya benar-benar tidak menyukai kalian berdua. Orang-orang berkelahi dan membunuh sepanjang hari, jadi mulai hari ini, jadilah bayi baik yang tidur tepat waktu. EBSP, kedua. Orang ini mengira Ye Chen hanya mempermalukan mereka, jadi mereka merasa kesal, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. EBSP, tapi mereka tidak menyangka Ye Chen sudah berencana untuk menghancurkan mereka. EBSP, jadi, dia diam-diam melepaskan dua helai energi spiritual dari tangannya, yang menembus langsung ke tubuh kedua orang itu, segera menyegel dantian dan meridian mereka, membuat kedua orang itu tiba-tiba menjadi tuan tanpa batas di mata orang biasa. Buang-buang kekuatan ayam. EBSP, jika mereka berdua berani menggunakan kekuatan atau mengumpulkan kekuatan, mereka tidak hanya tidak akan bisa melepaskan serangan mematikan apapun, tubuh mereka juga akan menderita rasa sakit yang luar biasa akibat gigitan puluhan ribu semut, sehingga bahkan tidak mungkin untuk bergerak, beberapa batu bata. EBSP, oleh karena itu, mereka berdua sudah menjadi orang standar yang tidak berguna, sangat tidak berguna sehingga tidak lagi menjadi tidak berguna. EBSP, saat ini, Ye Chen berteriak dengan dingin kepada mereka berdua, oke, kalian berdua pergi dan tinggal di sini. Ada hal lain yang harus kulakukan dan aku ingin mengobrol baik dengan dua orang besar keluarga Gu. Bab 768. Ketika Dewa Perang dan Master Alam yang berlutut di tanah mendengar ini, mereka buru-buru berlutut dan tidak berani melakukan kesalahan apapun. Adapun Gu Yanzeng dan Gu Yangan, ketika Ye Chen berkata bahwa dia ingin mengobrol baik dengannya, ekspresi kedua bersaudara itu tegas, dan mereka sudah panik. Mereka tidak menyangka akan ada bintang jahat di keluarga kakak laki-laki tertua mereka. Berdasarkan pemahaman mereka tentang Gu Yanzong, hanya ada sedikit pengawal yang menjaga rumah dan pekarangan, meski kemampuannya bagus, namun mereka jauh kalah dengan dua pengawal yang mereka bawa. Namun, hantu tersebut mengetahui bahwa ada pemuda lain di keluarga mereka yang berkemampuan seperti surga,
memiliki aura yang menakutkan, dan seperti Shuro. Melihat Ye Chen akan menimbulkan masalah bagi mereka, mereka berdua segera mundur selangkah. Gu Yanzeng bertanya dengan panik, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Petik 2. Aku. Ye Chen tersenyum, "Kamu sudah lama sendirian. Banyak orang yang berpura-pura, jadi sudah waktunya aku juga berpura-pura. Ayo, kita bicarakan. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini hari ini? Bagaimana cara menyelesaikannya?" Gu Yanzeng mengertakkan gigi dan berkata, "Ini kami. Urusan rumah tangga keluarga Gu tidak ada hubungannya dengan orang luar. Kamu tidak ada hubungannya dengan itu." Setelah mengatakan itu, dia memperingatkan dengan wajah cemberut, "Nak, aku akui bahwa kamu pandai memukul, tapi percuma saja mengalahkanku. Jika kamu macam-macam denganku, aku tidak akan melepaskanmu. Aku akan melewatimu." Gu Yanzong berteriak dengan marah. "Kakak kedua, beraninya kamu menyentuh sehelai rambut pun pada Chener dan cobalah. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, bos keluarga Gu, hanyalah seorang bajingan?" Gu Yanzeng panik, tetapi dia masih ingin menemukan sesuatu. "Saudaraku, meskipun kamu bukan pencari nafkah, berapa lama kamu bisa hidup?" Sambil berkata, dia menambahkan, "Sekalipun aku mengaku kalah hari ini, bagaimana dengan besok? Bagaimana dengan lusa? Jika kamu mau aku bilang, lupakan saja hari ini. Mulai sekarang, kita akan menjaga perdamaian. Jika kamu bersedia menerima lamaranku sebelumnya, kita akan tetap menjadi saudara yang baik. Saat kamu pergi, Laosan dan aku akan menjaganya dengan baik generasi mendatang. Kuburkan kamu dalam kemuliaan, tetapi jika kamu tidak setuju, maka setelah kamu pergi, jangan salahkan aku dan anak ketiga karena tidak baik. Maka kakak iparku dan putriku akan." Gu Yanzeng belum mengatakan ancamannya. Setelah itu, Ye Chen tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras, menyebabkan dia jatuh ke samping dalam keadaan linglung. Gu Yan baru saja bergegas membantunya, tapi dia juga terjatuh ke tanah oleh kekuatan kuat di tubuh Gu Yanzeng. Kedua bersaudara itu masing-masing mengeluarkan aduh. Gu Yanzeng merasa lebih baik, tetapi dia sedikit terjatuh, tetapi Gu Yanzeng sedikit menderita. Tamparan ini langsung merontokkan gerahamnya, mulutnya penuh darah, dan pipinya bengkak, seolah-olah dia disengat tawon. Sama, yang lain buru-buru melangkah maju dan membantu Gu Yanzeng, yang seperti babi mati, berdiri. Gu Yan menutupi wajahnya dan menangis terseduh-seduh, kamu berani memukulku, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Gu Yan, adalah seorang vegetarian?" Ye Chen menggelengkan kepalanya, Aku tidak melakukannya. Saya pikir Anda seorang vegetarian. Saya pikir Anda lebih seperti pemakan kotoran. Bau busuk memenuhi lubang hidung Anda ketika Anda membuka mulut. Saya ingin tahu apakah Anda mengenal Wu Qi, putra kedua dari keluarga Wu di Jiangnan. Dia sangat populer di Douyin beberapa waktu lalu. Menurutku mulutmu sama bagusnya dengan mulutnya. Gu Yanzeng hampir marah. Anak ini sebenarnya membandingkan Wu Qi dengan dirinya sendiri. Saya pernah mendengar tentang Wu Qi, dan saya mendengar tentang dia karena saya menonton video di Douyin. Saya hampir membuat diri saya sakit saat itu. Ye Chen sebenarnya membandingkan dirinya dengan dia, bukankah ini merupakan penghinaan terhadap karakternya sendiri? Dia segera berteriak kepada Dewa Perang dan Realm Master yang berlutut di tanah, "Persetan dia, bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, aku akan memberimu 200 juta. Keduanya saling memandang. 100 juta. Kedengarannya sangat menarik. Namun, bagaimana mereka berani melangkah maju dan memprovokasi Ye Chen? Ye Chen bisa mengangkat mereka berdua seperti ayam dengan satu gerakan dan hampir mencekik mereka sampai mati. Keduanya tidak berdaya di depan Ye Chen. Dalam hal ini, bahkan jika 100 juta ditempatkan di depan mereka, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kemampuan untuk menghasilkan. Namun, Dewa Perang tiba-tiba merasakan gelombang ekstasi di dalam hatinya. Pasalnya, ia sebenarnya selalu membawa pistol di dekat tubuhnya. Meskipun dia adalah seorang seniman bela diri dan tidak suka menggunakan senjata, bagaimanapun juga senjata adalah senjata yang menyelamatkan nyawa. Dia bekerja sebagai pengawal untuk Gu Yanzeng, dan sebagian besar waktu tidak ada bahaya, tetapi dia masih memiliki tangan ekstra. Namun, karena baru saja ditekan dan digosok oleh Ye Chen, dia tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan pistolnya, dan dia bahkan tidak dapat memikirkannya.
Tapi segalanya berbeda sekarang. Perhatian Ye Chen tidak lagi tertuju pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia diam-diam berpikir bahwa jika perhatian Ye Chen tertuju pada Gu Yanzeng dan Gu Yangan, maka dia mungkin memiliki kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam. Betapapun kuatnya kamu takut dengan peluru. Jika kamu memukul dengan satu tembakan, lawan akan segera kehilangan efektivitas tempurnya. Jika kamu menambahkan 2 tembakan lagi pada saat itu, bahkan ahli bela diri pun pasti akan mati. Pada saat itu, saya tidak hanya akan memiliki dendam yang besar karena dihina, tetapi saya juga akan mendapat bonus 100 juta yuan dari bos saya. Maka Anda tidak perlu bekerja lagi dalam hidup Anda, dan Anda bisa pensiun dan menikmati kejayaan dan kekayaan. Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat lengannya, mencoba diam-diam meraih ke belakangnya untuk mengeluarkan pistolnya. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya sangat lemas sehingga dia hampir tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Lengannya telah digantung sebelumnya, dan dia takut Ye Chen akan marah, jadi dia tidak berani menggerakkannya, jadi dia tidak menyadari bahwa lengannya memiliki beberapa gejala kelemahan otot. Dia terkejut dan berpikir dalam hati, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia begitu ketakutan sekarang sehingga tubuhnya lemah karena ketakutan? Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan ingin menggunakan lebih banyak kekuatan untuk menggerakkan tangannya, tapi kekuatan di lengannya hampir hilang. Apa yang terjadi? Dia sangat terkejut, tetapi demi 100 juta, dia masih mencoba yang terbaik untuk meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya, sesuatu yang biasanya tidak membutuhkan usaha. Sekarang setelah bekerja keras selama beberapa menit dan berkeringat deras karena kelelahan, saya tetap tidak berhasil. Pada saat dia merasa seluruh tenaganya hampir habis, dia akhirnya meletakkan tangannya di belakang punggung dengan susah payah dan menyentuhkan senjatanya ke pakaiannya. Namun, meraih senjata itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Saat ini, dia hanya merasa kelima jarinya seperti milik orang lain, sama sekali tidak bisa bergerak. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa anak ini mencoba yang terbaik untuk melawan jejak energi spiritual yang tersisa di tubuhnya. Jadi dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arahnya, mencibir, "Ada apa, saudaraku Dewa Perang? Kamu ingin mengambil senjata?" Dewa Perang ketakutan dan buru-buru berkata, Tidak, sama sekali tidak." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mengambil pistol, kamu harus bisa melakukannya." Setelah mendengar ini, Dewa Perang diliputi kepanikan. Zan, bagaimana dia tahu bahwa dia tidak bisa mengeluarkannya? Mungkinkah, apakah dia melakukannya sesuatu untuk dirinya sendiri? Ye Chen melihat lebih dalam dan berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk lebih jujur. Setidaknya Anda masih bisa mengendalikan sphincter Anda sekarang. Jika Anda berani melakukan kesalahan lagi, saya akan membuat Anda tidak dapat mengendalikan sphincter Anda. Saat itu jika kamu buang air kecil dan besar kapanpun dan dimanapun seperti anak berumur 1 tahun, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan." Ketika pria itu mendengar ini, dia ketakutan setengah mati. Kekuatan magis macam apa yang dimiliki orang ini? Metode apa yang dia gunakan hingga hampir mengubah dirinya menjadi orang yang tidak berguna? Bab 769. Gu Yanzeng sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Apa-apaan ini? Dewa Perang dan Realm Master yang dia pekerjakan dengan gaji tinggi dicubit oleh Ye Chen lalu berlutut dan memanggil ayah. Tidak apa-apa, kuncinya adalah dia bahkan tidak bisa mengeluarkan senjatanya. Anda harus tahu bahwa orang-orang ini hanyalah nenek moyang bermain senjata. Ketidakmampuan mereka memegang senjata sama konyolnya dengan ketidakmampuan seorang tukang cukur memegang gunting. Namun, betapapun aneh dan luar biasa faktanya, itu tetaplah fakta. Gu Yanzeng melihat Dewa Perang sama ketakutannya dengan anjing mati dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa sama sekali tidak ada peluang untuk mengandalkan mereka hari ini. Kalau begitu, bukankah tamparan yang baru saja dia terima akan sia-sia? Memikirkan hal ini, dia menjadi semakin marah. Namun, dia tidak berani berteriak terlalu banyak dengan Ye Chen saat ini. Jadi, dia hanya bisa berkata dengan marah, "Oke. Wah, aku ingat kamu. Mari kita lihat." Setelah mengatakan itu, dia langsung berkata kepada putranya Gu Weiliang di sampingnya, "Ayo pergi." Petik 2. Ye Chen, yang selalu tersenyum, tiba-tiba dia berteriak dengan dingin, "Ayo pergi." "Siapa yang menyuruhmu pergi?" Petik 2. Gu Yanzeng menutupi wajahnya dan mundur selangkah.
dan bertanya dengan gemetar, "Kamu, apa maksudmu?" Petik 2. Apa maksudku? Ye Chen berkata dengan dingin. Dia berkata dengan suara keras, "Kamu membawa beberapa anjing ke rumah orang lain dan mulai menggigitnya, mengganggu makanan orang lain, dan kamu masih ingin berbalik dan pergi." Gu Yanzeng tidak menyangka Ye Chen akan menamparnya di wajahnya, tetapi dia masih tidak mau menyerah. Jadi dia bertanya dengan gemetar, "Apa lagi yang kamu inginkan?" Ye Chen berkata, "Permintaan saya sangat sederhana. Jika Anda menyinggung perasaan saya, Anda harus memuaskan saya. Jika tidak, tidak ada satupun dari itu, kamu akan bisa pergi." Gu Weiliang marah. Dia memarahi, "Nak, jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana mati." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Siapa yang memberimu keberanian? Apakah kamu berani berbicara kepadaku seperti ini saat ini?" Gu Weiliang berpikir dalam hatinya. Dia tidak yakin, tetapi dia masih mengertakkan gigi dan mengancam, "Jika kamu menyinggung keluarga Guku, berhati-hatilah agar keluarga Guku akan melakukannya. Keluarkan pengejaran nasional dan hadiah 1 miliar bunga tersembunyi untuk kepalamu." Ye Chen mengangguk, "Anak baik, sedikit. Maksudku, apakah kamu sudah menikah?" Gu Weiliang tertegun sejenak, "Masalah apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba bertanya tentang ini?" Ketika Ye Chen melihat bahwa dia tidak berbicara, dia segera mengulurkan tangan dan memegang telinganya dengan kuat. Begitu dia muncul, dia memutarnya hampir 180 derajat dan berkata dengan suara dingin, "Apa yang aku tanyakan padamu? Apakah kamu tuli?" Telinga Gu Weiliang, ada rasa sakit yang parah, dan rasanya seperti dia akan ditarik keluar. Dia berteriak kesakitan, "Aduh, aduh. Sakit sekali, lepaskan aku." Ye Chen menggunakan sedikit kekuatan lagi di tangannya, "Kamu punya telinga seperti itu. Titik. Jika tidak berfungsi, maka jangan menginginkannya." Petik 2. Gu Weiliang takut Ye Chen benar-benar akan menarik telinganya, jadi dia segera memohon, "Tolong jangan memelintirnya. Jika kamu memelintirnya lagi, itu akan jatuh." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jawab pertanyaannya." Gu Weiliang berkata dengan tergesa-gesa, "Saya belum menikah, belum menikah." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Aku belum menikah, dan aku tidak punya anak di luar, kan?" "Tidak, tidak." Gu Weiliang menggelengkan kepalanya berulang kali. Ye Chen bertanya lagi kepadanya, "Berapa banyak anak yang ayahmu miliki?" "3. Berapa banyak laki-laki dan berapa banyak perempuan?" "Aku punya 2 saudara perempuan." "Oh." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu adalah satu-satunya putra ayahmu, kan?" Petik 2. Ya, ya, ya." Ye Chen menatap Gu Yanzeng lagi, bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Saya mendengar apa yang Anda katakan tadi. Sepertinya bahwa kamu sangat patriarki, dan kamu juga dengan sinis mengejek orang lain karena tidak memiliki anak laki-laki. Tampaknya putramu adalah sumber kehidupanmu, kan?" Gu Yan mendengarkan kata-kata Ye Chen penuh dengan ancaman, dan dia bertanya dengan gugup, "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyakiti anakku, aku akan bertarung denganmu." Ye Chen tersenyum, berkata, "Bagaimana saya bisa menyakiti putra Anda? Saya hanya bisa menyakiti cucu Anda." Petik 2. Cucu. Gu Yanzeng bahkan lebih bingung, "Saya tidak punya cucu. Apa orang ini? Apa maksudmu?" Ye Chen bertanya kepadanya, "Ngomong-ngomong, tahukah kamu Xiao Yiqian, ketua grup Yanjing Qiancheng?" Gu Yanzengzu mengerutkan kening dan bertanya dengan curiga, "Ya, ada apa?" Ye Chen bertanya lagi pertanyaan, dia mengidap penyakit tersembunyi. Dia baru saja mengidapnya beberapa waktu lalu. "Tahukah Anda?" Gu Yanzeng menggelengkan kepalanya, "Jangan mencoba menyembunyikan dirimu dariku. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Xiao Yiqian ini penyakit tersembunyi. Tapi masalahnya tidak bisa dipakai lagi, tapi masih subur, artinya kalau masih mau punya anak bisa pakai inseminasi buatan." Semua orang bingung. Titik. Apa yang akan dikatakan orang ini? Pada saat ini, Ye Chen mencibir dan berkata, "Namun, putramu tidak seberuntung itu. Mulai sekarang, dia tidak akan dapat memiliki anak." Saat dia mengatakan itu, seberkas energi spiritual memasuki tubuh Gu Weiliang. Titik. Saat pertama kali berhadapan dengan Xiao Yiqian,
dia menggunakan energi aslinya untuk menutup akarnya, membuatnya kehilangan kemampuan untuk bersenang-senang, namun hal itu tidak menutup kemampuannya untuk mewariskan garis keluarga. Apalagi Xiao Yiqian punya anak, jadi kemampuan ini tidak dapat diabaikan olehnya. Namun bagi Gu Weiliang, kesuburan tetaplah hal yang sangat penting, apalagi usianya masih muda, dan Gu Weizeng masih menunggunya untuk meneruskan garis keturunannya. Saat ini, Gu Weiliang menjadi marah dan berkata dengan marah, "Kamu bilang aku tidak subur, jadi aku tidak subur. Apakah mulutmu terbuka atau apa?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Hei, kamu benar-benar membiarkanku. Kamu, benar, saya baru saja membuka mulut dan mengatakan itu Turin. Jika saya mengatakan Anda mandul, Anda tidak akan dapat memiliki anak. Jika Anda tidak percaya, kembalilah dan coba." Semua yang hadir memandang satu sama lainnya. Mereka semua takut dengan kekuatan Ye Chen, jadi mereka tidak berani memarahinya, apalagi melawannya. Namun, mereka semua merasa perkataan Ye Chen terlalu merusak. Mengutuk orang karena ketidaksuburannya, apakah ini yang dilakukan oleh pria berbadan besar? Gu Yanzeng mengertakkan gigi dan bertanya, "Oke, itu yang kamu katakan. Apakah kamu puas sekarang? Bisakah kamu membiarkan kami pergi?" "Belum." Ye Chen melambaikan tangannya kepada putra Gu Yangang, "Gu Wei Guang, ayo. Nak, kemarilah." Gu Wei Guang mundur selangkah ketakutan, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ye Chen berkata, "Aku akan melakukan sterilisasi padamu juga." Wajah Gu Wei Guang berubah menjadi hijau dan dia mundur beberapa langkah ke belakang ayahnya, tidak berani berbicara atau melangkah maju. Ye Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, "Lihat betapa pengecutnya kamu. Untungnya, saya lebih terampil, dan ligasi awan tidak masalah." Setelah mengatakan itu, jejak energi spiritual lain keluar. Setelah merawat mereka, Ye Chen tiba-tiba ingin memahami sesuatu dan berkata, "Oh, aku lupa satu hal. Kalian berdua mungkin belum terlalu tua. Kalian pasti masih memiliki kesuburan, kan?" Gu Yanzeng dan Gu Yangang sama-sama menjadi gila. Kenapa mereka menjadi orang tua? Keduanya berusia 40-an namun belum genap 50 tahun, dan keluarga mereka kaya serta terpelihara. Bisa dikatakan seiring bertambahnya usia mereka semakin kuat, dan kekuatan fisiknya tidak kalah dengan anak muda pada umumnya. Namun, mereka berdua tidak tahu jenis obat apa yang Ye Chen jual di labunya saat ini. Tapi Ye Chen dengan santai menjentikkan jarinya 2 kali dan berkata kepada mereka, "Oke, kamu boleh pergi. Saya akan berada di Yanjing 2 hari ini. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu bisa datang kepadaku kapan saja, tetapi jika kamu punya apapun, jika Anda bertanya kepada saya, berlutut saja di depan pintu villa Paman Gu. Jika Anda tulus, saya mungkin akan mempertimbangkannya." Bab 770. Gu Yanzeng sedang menunggu sekelompok orang untuk saling memandang sebentar, tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Ye Chen menyuruh mereka tersesat dan mereka benar-benar ingin melarikan diri dengan cepat, mereka tidak berani pergi setelah mendengar apa yang sepertinya belum selesai dikatakan Ye Chen. Karena mereka tidak mengerti maksud Ye Chen. Ye Chen juga tidak siap membiarkan mereka mengetahuinya. Hal semacam ini pasti dialami oleh mereka secara pribadi, sama seperti Xiao Yiqian. Oleh karena itu, orang-orang seperti Ye Chen masih di sana. "Anda melihat saya dan saya melihat Anda tercengang?" Jadi dia langsung berkata kepada semua orang, "Jika Anda tidak keluar dalam 3 detik, Anda bisa tinggal." Gu Yanzeng mendapat amnesti dan buru-buru berkata kepada semua orang melambaikan tangan mereka, "Ayo pergi." Semua orang yang bernama Gu berbalik untuk pergi, meninggalkan Dewa Perang dan Master Realm yang masih berlutut. Mereka berdua juga ingin pergi, tapi kaki mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkan tenaga. "Masih ada sisa kekuatan di kakiku, jadi setidaknya aku bisa berdiri dan terhuyung ke depan." Tetapi karena dia sudah berlutut terlalu lama, kakinya mati rasa sehingga dia tidak bisa berdiri saat ini. Melihat semua orang telah pergi, kedua orang ini sangat cemas hingga mereka menangis. Dewa Perang tersedak dan berkata, "Tuan kedua, tolong bawa kami pergi, Tuan kedua." Gu Yanzeng mengutuk dengan marah, "Kalian berdua sampah. Manusia." Tanda seru, "Jika aku tidak bisa membunuhmu, apakah aku masih bisa berjalan?" Dewa Perang tersedak dan berkata, "Tuan kedua, kakiku sangat lemah. Selama aku bisa berdiri, aku tidak berani meminta bantuanmu. Aku menghapus
Gu Yanzheng menghirup udara. Kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ye Chen dan berpikir dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi hari ini? Kemampuan apa yang dimiliki anak ini? Bagaimana dia bisa membuat kedua tuan dari anak buahnya ini terlihat seperti ini? Anda tahu, keduanya, dia biasanya menjadi pembunuh tanpa mengedipkan mata. Dia menggunakan telapak tangannya sebagai pisau dan dapat memotong batang baja setebal ibu jarinya dengan satu telapak tangan. Mengapa dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang? Namun, dia tidak berani berpikir terlalu banyak saat ini. Tugas paling mendesak sekarang adalah segera melarikan diri dari sini dan membuat rencana jangka panjang setelah kembali. Jadi dia berkata kepada Gu Weiliang dan Gu Weiguang dengan kesal, Weiliang, Weiguang, kalian berdua bantu mereka. Kedua pria itu tidak punya pilihan selain melakukannya, berjalan ke arah Dewa Perang dan Penguasa Alam, dan membantu mereka berdiri, terlatih-tatih berbalik dan berjalan keluar. Gu Yanzheng tidak berani mengancam Ye Chen lagi, tetapi dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa masalah ini tidak akan pernah berakhir hari ini. Dia harus menemukan cara untuk memotongnya, dan kemudian meminta properti kepada keluarga kakak tertuanya. Kakak laki-laki tertuanya sendiri memiliki aset hampir 1 triliun, jika benar-benar jatuh ke tangan istri dan putrinya, keluarga Gu akan menderita kerugian besar. Jadi, dia sengaja berkata kepada Gu Yanzhong dengan wajah gelap, saudaraku, besok kelompok akan mengadakan rapat dewan direksi. Sebagai ketua, kamu harus berpartisipasi apapun yang terjadi. Akan ada media yang hadir saat itu. Detailnya Dewan Direksi harus dilaporkan ke Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok dan Komisi Regulasi Sekuritas. Apa yang diumumkan oleh pemegang saham sangatlah penting, jangan lupakan ini. Keluarga Gu memiliki banyak perusahaan dan grup, termasuk beberapa perusahaan tercatat, termasuk yang terdaftar di daratan, beberapa terdaftar di Hong Kong, dan beberapa di Amerika Serikat. Namun, perusahaan induk di balik perusahaan tersebut adalah Gu Group. Total nilai pasar grup Gu setidaknya 2 triliun. Namun, saham grup Gu tidak eksklusif untuk keluarga Gu. Sebagian saham ada di tangan pemegang saham lain, dan sebagian lagi diterbitkan sebagai saham, perusahaan yang terdaftar, mereka berada di tangan pemegang saham, di dalam. Keluarga Gu sendiri menguasai 51% saham grup Gu, yaitu sekitar lebih dari 1 triliun. Dari 51%, 50% atas nama Gu Yanzhong, dan Gu Yanzheng serta Gu Yangang masing-masing menyumbang 25%. Masuk akal jika kepemilikan saham ketiga bersaudara itu hanya mencapai 51%, yang persis sesuai dengan proporsi kendali absolut. Selama ketiganya bekerja sama, grup Gu akan sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Gu. Tapi sekarang putra kedua dan ketiga melihat bos Gu Yanzhong akan segera mati, jadi mereka sangat ingin merebut bagiannya. Sekarang Gu Yanzheng melihat rencana mendapatkan saham hari ini gagal, jadi dia berencana menggunakan rapat dewan besok untuk terus memberikan tekanan pada kakak tertuanya. Bahkan jika dia tidak menyetujui masalah saham untuk sementara waktu, dia pasti akan memaksanya untuk menyerahkan posisi ketua kepada dirinya sendiri besok. Seperti kata pepatah, suatu negara tidak bisa tanpa raja selama sehari, dan seekor naga tidak bisa tanpa pemimpin selama sehari. Dengan matriks industri yang sangat besar seperti grup Gu, perusahaan ini tidak bisa lepas dari pimpinannya. Meskipun Gu Yanzhong masih hidup sekarang, dia sudah sakit parah. Jika dia berobat, dia pasti tidak akan punya tenaga untuk mengurus urusan kelompok di masa depan. Jika dia tidak berobat, dia pasti tidak akan punya tenaga, panjang umur. Jadi sekarang adalah saat yang tepat untuk memaksanya punya bayi. Bagaimanapun, dia harus terlebih dahulu menyerahkan posisi dan kekuasaannya sebagai ketua. Kemudian dia perlahan-lahan akan merencanakan bagian yang ada di tangannya. Jika tidak berhasil, gunakan taktik paling ekstrim untuk membunuh semua istri dan anak perempuan kakak laki-laki tertua setelah kematiannya. Dengan cara ini, bagian dari keluarga mereka yang terdiri dari 3 orang secara alami jatuh ke tangan dirinya dan saudara laki-lakinya yang ketiga. Hanya saja dia tidak berani menggunakan cara ekstrim seperti itu, karena bagaimanapun juga, Yanjing penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok, dan banyak bos besar yang mengetahui dengan baik situasi keluarga besar. Jika dia benar-benar melakukannya secara diam-diam, dia tidak bisa lepas dari pandangan orang-orang ini, tidak peduli betapa sempurnanya dia melakukannya. Pada saat itu, kelompok orang-orang di kalangan atas Yanjing ini semua akan tahu bahwa mereka membunuh keluarga kakak laki-laki tertua. Itu akan berdampak besar pada keluarga Gu. Lagi pula,
setiap kalangan punya aturannya masing-masing. Di kalangan kaya Yanjing, siapapun yang berani membunuh satu sama lain akan menjadi sasaran penolakan semua orang. Pada saat itu, aset, koneksi, status, dan reputasi keluarga Gu akan menyusut secara signifikan. Oleh karena itu, ia masih cenderung mengakalinya. Ketika Gu Yanzong mendengarnya menyebut Dewan Direksi, dia tahu bahwa dia ingin menggunakan Dewan Direksi untuk memberikan tekanan pada dirinya sendiri. Kini menjelang tahun baru, banyak emiten yang mulai membuat ringkasan tahunan, merilis laporan keuangan tahunan, dan mengumumkannya kepada masyarakat. Grup perusahaan sebesar Gu Group tentu saja menarik banyak perhatian. Dan sekarang saya sakit parah, jika saya bergabung dengan Dewan Direksi dan orang-orang di negara melihat saya seperti ini, kepercayaan orang-orang di negara tersebut terhadap Gu Group pasti akan sangat berkurang, jatuh dan pemegang saham pasti akan menghadapi kerugian yang lebih besar. Oleh karena itu, direksi pasti akan memberikan tekanan dan memaksakan diri untuk melepaskan jabatan ketua. Sebelumnya, ketiga bersaudara Gu secara kolektif memiliki 51% saham dan memiliki hak mutlak di Dewan Direksi. Pemegang saham lainnya tidak memiliki kemampuan untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Tapi segalanya berbeda sekarang. Kedua adik laki-lakinya berselisih dengannya, ia hanya memegang 25,5% saham, sedangkan 25,5% lainnya ada di tangan kedua adiknya tersebut. Jika keduanya tidak setuju dengan diri mereka sendiri dan malah bergabung dengan anggota dewan lain untuk memeras mereka, maka 25,5% saham mereka tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Selama gabungan saham mereka melebihi 51%, mereka dapat secara wajar dan sah memakzulkan diri mereka sendiri dan memaksa diri mereka sendiri untuk melepaskan jabatannya sebagai ketua. Memikirkan hal ini, dia berkata dengan dingin dengan ekspresi muram, "Gu Yanzeng, saya tahu apa angan-angan Anda, tapi jangan khawatir, selama saya, Gu Yanzong, masih bernapas, saya akan hadir pada rapat dewan besok. Apapun rencanamu, aku tidak akan membiarkanmu berhasil." Bersambung.